Jemaah radhiyallahu wa iyyakum ajma'in. Setiap saat sudah tentu kita harus bersyukur kepada Allah. Tidak pernah sejenak pun nikmat Allah dihentikan dari kita, termasuk nikmat taufiknya, yang dengan taufiknya kita bisa selalu mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, dengan ketakwaan, dan kita harus bisa untuk itu. Sangat tidak etis, tidak layak di saat kita sudah usia segini masih banyak waktu kita terbuang untuk sesuatu yang tidak bernilai ketakwaan. Waktu terbuang untuk sesuatu yang tidak bernilai ketakwaan, baik langsung ataupun tidak langsung. Seperti ketika kita ketemu teman, niatkan untuk menjalankan misi saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu menjadi nilai ketakwaan. Ketika ketemu teman yang kita gunakan justru ngobrol ngalor gitu nggak karuan, saling membuka aib teman-teman kita yang lain, kita sangat rugi. Membuang-buang waktu untuk, jangankan untuk yang maksiat, sekedar untuk hal yang tidak bernilai ketakwaan saja, jangan. Salah satu ayat yang tadi kita baca, ayat pertama di rakaat kedua, itu ayat diturunkan oleh Allah sebagai teguran untuk banyak sahabat Nabi yang saat itu di antara mereka ada yang suka mazah, suka keluehan. Bahasa Indonesia apa itu? Suka guyonan yang tidak mengandung makna. Jadi ayat di Al-Hadid 16 itu dalam tafsirul Jalalain, nuzilat fi sa'nis sahabah lamma aksarul mazah. Ayat itu diturunkan oleh Allah berkaitan dengan sahabat yang mereka saat itu mulai memperbanyak mazah, memperbanyak bercanda guyonan yang tidak mengandung nilai ketakwaan. Langsung ditegur oleh Allah. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum datang masanya, waktunya bagi orang yang beriman untuk lebih menundukkan, mengkhusyukkan hati mereka terhadap zikir, untuk lebih menurutkan jiwa mereka terhadap al-haq, terhadap Al-Quran, mematuhi perintah Quran. Dan jangan pernah serupa dengan orang-orang sebelumnya, Ahlul Kitab, yang oleh Allah diberi kitab petunjuk untuk menjalani hidup, tapi mereka abaikan. Mereka hidup dalam waktu yang panjang, yang lama, mereka punya kitab, bukan hati mereka semakin lembut, justru semakin keras. Yang harus kita waspadai kalimat wa katsirun minhum fasiqun. Banyak di antara mereka yang pada akhir kehidupannya menjadi orang fasik. Kalau mereka yang dimaksud di ujung ayat ini mereka Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani, nggak ada masalah. Sebaliknya kalau yang dimaksud mereka yang banyak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermakna, kebanyakan mereka di akhir hidupnya menjadi fasik. Ini yang harus kita waspadai. Dan ternyata
teguran ini Allah turunkan nggak lama sesudah mereka mendapat hidayah Islam, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun mereka dapat hidayah menjadi muslim, kok mulai senang buang-buang waktu untuk hal yang tidak bernilai, keimanan, ketakwaan, ditegur oleh Allah. Bahwa ayat itu diturunkan kurang lebih 4 tahun sesudah mereka beriman Islam. Ini dinyatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, maka nabaina Islamina wa baina an utibana bihadil ayati illa 4 sinin. Nggak panjang, nggak jauh, nggak lama tempo antara keislaman kami dan antara dicelaknya kami, dicercanya kami oleh Allah dengan ayat ini, kecuali 4 tahun. 4 tahun menjadi muslim, kok mulai senang buang-buang waktu, ditegur oleh Allah. Kita sudah berapa puluh tahun menjadi muslim. Kalau kita masih senang buang-buang waktu untuk hal yang tidak bermakna, untuk hal-hal yang tidak bernilai keimanan, ketakwaan, kita jauh lebih pantas merasa bahwa Al-Hadid 16 itu teguran buat kita. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Kadang kalau saya lihat di tengah masyarakat, orang yang sudah pastinya dipanggil kakek dalam keluarganya, kok masih suka buka aurat, masih guyonan, bercanda, ketawa-tawa. Kadang ya Allah, semoga dia Kau berikan keinsafan. Semoga hal yang sama tidak terjadi padaku ya Allah. Bahkan oleh Rasulullah, teguran Allah buat orang-orang yang masih suka buang-buang waktu itu oleh Rasul ditambahi dengan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Hadisnya sahih. Ada dengan redaksi yang sama dari sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermakna. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Allah berikan taufiknya kepada kita bisa buang, kita bisa manfaatkan waktu kita untuk datang ke masjid. Kita lanjutkan dengan duduk di majelis. Insya Allah ini hal yang bermakna, bahkan sangat bermakna. Majelis terbaik dalam kehidupan di dunia ini adalah majelis ilmu, majelis zikir. Kita ada di dalamnya. Di hadis sahih yang lain Rasul sebutkan, siapapun yang berada di majelis ilmu, dia sedang berada di taman surga. Semoga kita dapat manfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya, nggak sekedar untuk ngaji, tapi menambahkan semangat dalam diri kita masing-masing untuk selanjutnya mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dalam keseharian kita. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Hidayah kita masih ada di adab dukhulil masjid, adab masuk masjid. Kata Imam Ghazali, fa idza faragta min ar-rak'atain, jika kamu sudah selesai mengerjakan 2 rakaat salat tahiyatul masjid, fanwil i'tikafah, niatkan i'tikaf. Kalau saya mengikuti ulama yang lain, niat i'tikaf jangan sesudah kita sholat tahiyatul masjid. Sesaat kita masuk sudah langsung niatkan itu, niat i'tikaf.
lalu kerjakan tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah dengan doa yang juga dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika nggak lama sesudah tahiyatul masjid, kok terus ada kita kerjakan 2 rakaat fajar. Sesudah 2 rakaat fajar, sebelum salat subuh diqomati, doalah dengan doa yang juga dilantunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini panjang, berasal dari sahabat Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kalimat pembuka dari doa ini, awalnya Ibnu Abbas diutus oleh ayahandanya untuk memperhatikan bagaimana Rasul ibadah malamnya. Kata Abdullah bin Abbas, ba'asanil Abbas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ayahku mengutusku untuk datang ke rumah Rasul, bahkan untuk menginap di sana. Fa'ataituhu mumsiyan, aku berangkat jalan kaki sampai ke rumah Rasul. Wa fi baiti khalati Maimunah. Pada saat itu Rasul sedang ada di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas di situ, tidur di situ, tapi nggak tidur, niatnya untuk mempelajari apa saja yang dilakukan oleh Rasul di malamnya. Rasul tidur, oleh Ibnu Abbas diperhatikan. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Malamnya Rasul bangun untuk mengerjakan qiyamul lail. Falamma shalla rak'ataini qabla al-fajr, diperhatikan terus. Ketika waktu subuh, Rasul kerjakan 2 rakaat qobliyah fajar, qobliyah subuh. Di momen sesudah 2 rakaat qobliyah subuh, sebelum qomat, oleh Ibnu Abbas diperhatikan, Rasul membaca, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku meminta kepadamu rahmatmu, yang dengan rahmat itu Engkau menunjukkan hatiku, Engkau membimbing hatiku. Wa tajma'u biha syumuli, yang dengan rahmat itu Engkau satukan pikiran-pikiranku yang bercerai-berai. Wa talummu biha sya'si, yang dengan rahmat itu Engkau satukan semua aktivitasku. Wa taruddu biha ulfati, yang dengan rahmat itu Engkau kembalikan kemudahanku, mudah dalam semangat. Wa tuslihu biha dini, yang dengan rahmat itu Engkau perbaiki agamaku. Wa tahfadhu biha ghaibi, yang dengan rahmat itu Engkau jaga batinku. Wa tarfa'u biha syahidi, yang dengan rahmat itu Engkau angkat, Engkau tinggikan fisikku, jasadku dengan selalu mengerjakan amal soleh. Waktu zakka biha amali, yang dengan rahmat itu Engkau bersihkan amalku dari kemungkinan tercampur dengan riya dan lain sebagainya. Doa ini panjang banget. Rasulullah, manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah,
akidah beliau terbaik, ibadah beliau terbaik, akhlak beliau terbaik, dalam doa beliau tidak kurang-kurang. Di doa tadi Rasul menegaskan bahwa semua kebaikan yang bisa beliau lakukan tidak lepas dari rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, tidak seorang pun akan bisa melakukan kebaikan apapun. Kita bisa hadir ke masjid ini rahmat Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah rahmat Allah. Kita bisa mengkaji bareng-bareng untuk lebih memahami ajaran agama kita, bagian dari rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, tidak seorang pun bisa mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Bagian dari rahmat Allah berupa taufik. Kita selalu wabillahi taufik wal hidayah. Banyak orang ngerti kebaikan, tapi belum mampu merealisasikan kebaikan itu dalam kesehariannya. Dia ngerti kebaikan, berarti dia sudah dapatkan hidayah Allah. Bahwa dia belum mampu merealisasikan dalam kesehariannya, dia belum dapat taufik dari Allah. Hidayah tanpa taufik bisa jadi justru akan mengantarkan seseorang semakin dalam disiksa oleh Allah. Hidayah tanpa taufik, dapat hidayah masuk Islam, selanjutnya dia nggak laksanakan perintah Islamnya. Ada nggak? Jangan dikira setiap mu'alaf yang masuk Islam, Islamnya baik. Itu yang kita doakan, tapi banyak sudah masuk Islam dari semula non-muslim, tapi keislamannya masih perlu terus dinasihati. Bahkan ada yang sudah dapat hidayah dari semula Cina, Konghucu, saya kenal betul di Tanjung Priok, sampai dianya mati. Orang yang nggak tahu artinya dia Konghucu, padahal dia sudah bersyahadat masuk Islam. Jadi semuanya sama. Ada yang semula non-muslim dapat hidayah, Islamnya baik, ada yang tidak baik. Begitu juga kita yang dalam tanda kutip Islam keturunan, ada yang keislaman kita baik, ada juga yang tidak baik. Jangan digeneralisir setiap mu'alaf pasti Islamnya baik. Nah, tidak seorang pun bisa melaksanakan kebaikan dan ketaatan kecuali dengan taufik dari Allah atau dengan rahmat Allah. Inilah salah satu makna dari hadis sahih an Aisyah radhiyallahu anha. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yadkhulu ahadan al-jannata amal, la yudkhilu ahadan al-jannata amal. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyatahammadani Allah bi maghfiratin wa rahmatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, 1467, Imam Muslim 7300. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, saddidu, sedang-sedang sajalah kalian dalam mengerjakan kebaikan, jangan memaksakan diri. Wa qaribu, selalulah kalian berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa abshiru, dan bergembiralah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan dimasukkan surga semata-mata karena amalnya.
Tidak ada seorang pun yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah semata-mata karena amalnya. Paling tidak ucapan Rasul ini harus menjadikan kita sadar untuk tidak membanggakan amal kita. Berusaha untuk selalu beramal soleh, memperbaiki amal soleh kita tanpa kita banggakan amal soleh kita di depan orang lain. Karena hadis ini tidak seorang pun yang akan dimasukkan ke dalam surga murni karena amalnya. Paling tidak karena masuk surga bukan murni karena amal, kita bisa berharap surga manapun. Ya Allah, Kau masukkan surga aku bukan karena amalku ya Allah. Karena itu aku mohon ya Allah, berikan untukku surga tertinggi bersama Rasulullah. Nggak salah kita minta seperti itu. Apalagi Rasul memerintahkan dalam hadis hasan, kalau engkau minta pada Allah, mintalah yang paling tinggi. Ketika Rasul menyampaikan hal ini, tidak seorang pun yang akan masuk surga karena amalnya, murni karena amalnya. Para sahabat, mereka boleh jadi tersadar sebelumnya mereka yakin dengan aku menjadi muslim mukmin, dengan aku beribadah, dengan aku berjihad, aku akan masuk surga. Mereka yakin banget. Dan itu mengarah pada tawakal kepada amal solehnya. Dan itu nggak boleh syirik. Yakin banget gue masuk surga. Emang kenapa? Gue nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah ninggalin puasa, gue selalu sedekah. Berarti tawakal dengan amal soleh. Nggak boleh, itu bagian dari syirik. Jadi manakala Rasul sampaikan tidak seorang pun masuk surga murni karena amalnya, para sahabat mereka tercekam. Maka mereka pun langsung klarifikasi, qalu ya Rasulullah wala anta wahai Rasul, termasuk engkau pun dimasukkan surga bukan murni karena amalmu? Jawaban Nabi iya, wala ana iya. Aku pun dimasukkan surga tidak murni karena amalku. Illa melainkan ayyataghammadani Allah bimagfiratin wa rahmatin. Karena curahan rahmat ampunan dari Allah. Nah, salah satu makna dari hadis ini adalah ini tadi. Seseorang yang mendapatkan ampunan Allah, dapat rahmat Allah, orang itu digerakkan hatinya untuk ngerjain sholat sebaik-baiknya, untuk beramal soleh, untuk kemana-mana relasi dengan siapapun, misinya untuk amal ma'ruf nahi munkar, untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.